Proses naturalisasi tiga pemain keturunan, Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi, semakin mendekati tahap akhir. Setelah diperkenalkan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada 22 Februari, kini pembahasan resmi akan berlangsung di DPR. Pada Rabu siang ini DPR akan menggelar rapat bersama Menpora untuk membahas status kewarganegaraan mereka. Proses ini menjadi sorotan besar karena ketiga pemain saat ini aktif bermain di Eropa dan dinilai bisa memperkuat skuad timnas Indonesia. Kabar ini dikonfirmasi oleh anggota DPR RI Hetifah Saifudian melalui unggahan di Instagram Stories miliknya. Ia mengajak para pecinta sepak bola untuk memantau jalannya rapat dan menjanjikan pembaruan informasi jika ada perkembangan terbaru. Rapat ini menjadi momen penting karena akan menentukan kelanjutan proses naturalisasi ketiga pemain tersebut. Jika disetujui, mereka berpeluang besar untuk segera memperkuat timnas Indonesia dalam berbagai ajang internasional mendatang. Berdasarkan jadwal yang telah dirilis, rapat pertama mengenai naturalisasi Emil Audero akan dimulai pukul 12 siang oleh Komisi X DPR. Kemudian pada pukul 2 giliran Komisi 12 yang akan membahas lebih lanjut bersama Menpora. Proses ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mempercepat penguatan skuad Garuda. Kehadiran pemain-pemain berkualitas dari luar negeri diharapkan bisa meningkatkan daya saing timnas Indonesia di level Asia bahkan dunia. Antusiasme publik terhadap naturalisasi ini cukup tinggi, terutama karena Emil Audero dikenal sebagai kiper berbakat yang saat ini bermain di kompetisi elit Eropa. Dean James dan Joey Pelupesi juga memiliki pengalaman berharga yang bisa membantu meningkatkan kualitas permainan timnas. Kabar bahwa Elkan Bagot tidak akan memperkuat timnas Indonesia di bulan Maret menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola. Bek jangkung yang saat ini bermain untuk Blackpool disebut lebih memilih fokus memperbaiki performanya di klub setelah mengalami cedera panjang. Keputusan ini menuai kritik dari manajer timnas Indonesia Sumarji yang mempertanyakan komitmen sang pemain terhadap Garuda. Menurut laporan dari dua pengamat sepak bola nasional Bung Harpa dan Bung Ropan, Elkan hampir pasti absen membela timnas Indonesia setidaknya hingga Maret. Roni Pangemanan alias Bung Ropan bahkan menyebut bahwa Patrick Kluivert telah menghubungi Elkan untuk menanyakan kondisinya. Namun, jawaban yang diterima cukup mengejutkan, Elkan memilih untuk sementara tetap bersama Blackpool agar bisa mendapatkan menit bermain lebih banyak dan kembali ke performa terbaiknya. Keputusan ini langsung ditanggapi kritis oleh Sumarji. Ia mempertanyakan apakah Elkan masih memiliki keinginan untuk membela timnas Indonesia atau tidak. Sikap Sumarji ini cukup beralasan, mengingat timnas saat ini tengah mempersiapkan diri menghadapi laga-laga penting, dan kehadiran Elkan di lini pertahanan tentunya sangat dinantikan. Namun, di sisi lain, keputusan Elkan juga bisa dimaklumi jika tujuannya adalah mendapatkan performa terbaik sebelum kembali berseragam Garuda. Situasi ini tentu menimbulkan pro dan kontra di kalangan supporter. Ada yang menilai Elkan berhak memilih untuk fokus di klub demi kebaikan karirnya, sementara yang lain menganggap bahwa membela timnas adalah sebuah kewajiban bagi pemain yang sudah memilih untuk dinaturalisasi. Masalah rumput di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang tak kunjung membaik membuat PSSI mempertimbangkan opsi lain untuk laga kandang timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa Jakarta International Stadium bisa menjadi alternatif yang layak. Ia telah berdiskusi dengan Gubernur Pramono Anung mengenai kemungkinan ini, tetapi ada beberapa aspek yang masih perlu diperbaiki. Salah satunya adalah akses transportasi ke JIS yang dinilai belum optimal. Erick Thohir menekankan bahwa stadion yang digunakan timnas tidak boleh hanya bergantung pada satu tempat saja. Jakarta sebagai kota besar memiliki dua stadion megah, yaitu SUGBK dan JIS, yang seharusnya bisa dimanfaatkan secara optimal. Namun, untuk menjadikan JIS sebagai kandang timnas, perlu ada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam hal infrastruktur pendukung. Erick menyoroti pentingnya transportasi publik seperti LRT dan MRT yang harus diintegrasikan agar akses ke JIS lebih mudah dan nyaman bagi supporter. Menurut Erick, memiliki dua stadion bertaraf internasional di ibu kota adalah sebuah keuntungan besar yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Ia berharap ada kerjasama lebih lanjut antara pemerintah dan PSSI agar kedua stadion ini bisa berfungsi maksimal, tidak hanya untuk timnas tetapi juga klub seperti Persija Jakarta.
Dengan demikian, para pemain memiliki pilihan stadion berkualitas yang siap digunakan kapan saja tanpa harus khawatir dengan kendala teknis seperti kondisi rumput. Keputusan akhir mengenai pemindahan kandang timnas memang masih dalam tahap pembahasan. Jika JS bisa mengatasi kendala transportasi dan fasilitas lainnya, bukan tidak mungkin stadion ini menjadi rumah baru bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia semakin kuat dengan kehadiran dua kiper berkualitas yang bermain di luar negeri, Marten Pas dan Emil Audero. Dalam beberapa ajang terakhir, Pas yang bermain untuk FC Dallas telah menjadi pilihan utama di bawah Mistar dan mencatatkan 6 caps bersama skuad Garuda. Namun dengan masuknya Emil Audero yang memiliki pengalaman di level Serie A, persaingan di posisi kiper utama semakin sengit. Kedua pemain ini memiliki kemampuan luar biasa, sehingga pelatih akan mempertimbangkan banyak faktor sebelum menentukan siapa yang akan menjadi penjaga gawang utama. Salah satu aspek penting dalam pemilihan kiper adalah kebugaran pemain. Emil Audero harus melakukan perjalanan jauh dari Italia ke Australia, sedangkan Pas akan terbang dari Amerika Serikat. Perjalanan panjang ini bisa berdampak pada kondisi fisik mereka saat tiba di timnas. Pelatih Patrick Kluivert tentu akan memperhitungkan hal ini untuk memastikan bahwa kiper yang dipilih dalam kondisi terbaik saat pertandingan penting berlangsung. Adaptasi terhadap cuaca dan zona waktu juga menjadi faktor yang bisa memengaruhi performa mereka. Selain Pas dan Emil, tim pelatih juga harus menentukan siapa yang akan menjadi kiper ketiga di skuad Garuda. Salah satu opsi paling mudah tentu saja Hernando Ari, yang sudah memiliki pengalaman bersama timnas di berbagai turnamen sebelumnya. Namun, ada dua nama lain yang bisa menjadi alternatif menarik, yaitu John Pigai dari PSBS Biak dan M. Riyandi dari Persis Solo. Kedua kiper ini menunjukkan performa solid di Liga 1 hingga pekan ke-25 musim ini, sehingga mereka patut diperhitungkan untuk masuk ke dalam daftar skuad. Tim pelatih Timnas Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga kondisi fisik para pemain jelang laga melawan Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia. Persiapan tak hanya dilakukan dari sisi teknis, tetapi juga dari aspek logistik dan kebugaran. Demi memastikan para pemain tetap prima, staf pelatih telah menyusun rencana detail terkait perjalanan, akomodasi, dan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi performa di lapangan. Alex Pastor mengungkapkan bahwa mereka telah 2 kali bertemu dengan tim logistik untuk menyusun strategi terbaik. Untuk menjaga kondisi fisik pemain tetap optimal, tim pelatih menunjuk Quentin Jacoba sebagai pelatih performa yang bertanggung jawab dalam menyiapkan 2 protokol khusus. Protokol pertama adalah jet lag, yang bertujuan untuk membantu pemain yang harus melakukan perjalanan jauh dari Eropa dan Amerika Serikat agar dapat beradaptasi dengan cepat begitu tiba di Sydney. Mengingat pentingnya kebugaran dalam pertandingan besar, tim pelatih telah merancang metode khusus agar transisi pemain dari perjalanan panjang ke kondisi siap bertanding dapat berjalan dengan baik. Mereka juga mempertimbangkan faktor pemulihan pasca perjalanan agar para pemain dapat langsung beradaptasi dengan jadwal latihan. Selain jet lag, protokol kedua yang disiapkan adalah protokol Ramadan. Mengingat pertandingan berlangsung di bulan suci Ramadan, tim pelatih ingin memastikan bahwa pemain muslim tetap bisa menjalankan ibadah dengan nyaman tanpa mengganggu performa di lapangan. Mereka merancang program latihan yang selaras dengan kebutuhan ibadah para pemain, termasuk penyesuaian waktu makan dan istirahat. Pastor menegaskan bahwa protokol ini dibuat dengan wawasan yang lebih luas, baik dari pengalaman tim pelatih maupun dari masukan para pemain yang telah terbiasa berlatih dan bertanding selama Ramadan. Timnas Indonesia tidak hanya diperkuat oleh para pemain berbakat, tetapi juga didukung oleh tim pelatih yang bekerja keras untuk memastikan performa terbaik skuad Garuda. Asisten pelatih Alex Pastor mengungkapkan bagaimana Patrick Kluivert membagi tugas di antara staf pelatihnya. Bersama dengan Denny Lanzat dan Gerald van den Burg, mereka telah menganalisis permainan Timnas Indonesia dan calon lawan selama setahun terakhir. Dalam persiapan menuju kualifikasi Piala Dunia 2026, fokus utama mereka adalah menyesuaikan strategi dengan kondisi terkini para pemain serta gaya bermain lawan yang akan dihadapi. Secara khusus, Denny Lanzat bertanggung jawab untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan tim lawan. Sementara Alex Pastor lebih fokus pada pemantauan timnas sendiri. Ia mengawasi perkembangan pemain Indonesia yang bermain di luar negeri serta mencari potensi tambahan dari Liga 1. Seluruh tim pelatih secara aktif menonton pertandingan, membuat analisis mendalam, dan menyusun strategi terbaik untuk memastikan Timnas Indonesia tampil maksimal pada 20 Maret 2025.
Pastor juga menegaskan bahwa mereka harus terus menilai pemain yang tersedia, termasuk mempertimbangkan kemungkinan absennya beberapa pemain akibat cedera atau faktor lainnya. Patrick Kluivert juga merekrut beberapa staf tambahan dari Belanda untuk mendukung kinerja timnas. Sjoerd Woudenberg, yang sebelumnya bekerja di Dewa United, dipercaya sebagai pelatih kiper dan memiliki wawasan luas tentang sepak bola Indonesia. Selain itu, ada pelatih performa yang bertanggung jawab atas kebugaran fisik pemain serta analis video yang membantu memvisualisasikan strategi. Dengan kombinasi pengalaman internasional dan pemahaman mendalam tentang sepak bola Indonesia, tim pelatih ini bekerja sebagai satu kesatuan untuk membangun timnas yang lebih kompetitif.